Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rika Novaliza, NPM 2201010099 dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dan dari kelas C, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi profanitas pendidikan Islam dan education dengan nomor kode D083. Jadi, ada beberapa dimensi pendidikan Islam. Meskipun berbeda-beda dalam rumusan dari beberapa pemikir atau ulama, namun satu aspek pencipta yang sama adalah bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah agar manusia menjadi pengabdi Allah yang patuh dan juga setia. Untuk mencapai tujuan utama pendidikan yang tersebut di atas secara optimal, maka pencapaian tujuan tersebut harus dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Sehubungan dengan hal itu, maka tujuan pendidikan Islam harus mengacu pada tujuan yang dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain dimensi hakikat penciptaan manusia, dimensi tauhid, dimensi moral, dimensi perbedaan individu. Dalam pendidikan Islam terdapat banyak dimensi. Dimensi itu antara lain menyangkut persoalan pendidik, peserta didik, kurikulum, metodologi, dan termasuk pula lembaga penyelenggara pendidikan. Dimensi-dimensi ini di dalam dunia pendidikan mutakhir sering dipersoalkan orang di masyarakat dengan alasan kurang serius dalam menangani kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang berkaitan erat dengan transformasi nilai-nilai spiritual kemanusiaan, sehingga berdampak pada dekadensi moralitas akhlak dan bangsa. Dimensi-dimensi pendidikan Islam, dimensi-dimensi pendidikan dalam Islam. Hakikat pendidikan Islam merupakan proses tanpa akhir sejalan dengan konsensus universal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Pendidikan yang terus-menerus dikenal dengan istilah min al-mahdi ila al-lahad, dari buayan sampai liang lahat, atau dalam istilah lain lifelong education, pendidikan sepanjang hayat. Demikian juga tugas yang diberikan pada lembaga pendidikan Islam harus bersifat dinamis, progresif, dan inovatif. Mengikuti kebutuhan peserta didik dalam arti yang luas, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 6 dimensi pendidikan dalam Islam, yakni dimensi pendidikan jasmani, al-ahdaf al-jismiyah, dimensi pendidikan ruhani, al-ahdaf al-ruhainiyah, dimensi pendidikan akal, al-ahdaf al-aqliyah, dimensi pendidikan sosial, al-ahdaf al-ijtimaiyah, dimensi pendidikan akhlak, moral, dan dimensi pendidikan estetika atau keindahan. Pengajaran ilmu pendidikan dalam Islam dalam praktiknya yang berlangsung hingga kini di kalangan umat Islam belum sepenuhnya mengacu kepada ilmu pendidikan Islam yang hakiki. Kondisi ini dapat terjadi karena selain belum terumuskannya ilmu pendidikan Islam secara kukuh, juga belum tersosialisasinya secara baik dan merata dalam masyarakat. Selanjutnya, pendidikan Islam dalam mengembangkan dengan kekuatan yang terdapat pada diri seorang muslim akan memperkuat dan menuju ke arah pembentukan manusia sempurna dan menjadi hambanya yang baik. Karena tujuan pendidikan Islam secara umum adalah membentuk manusia yang paripurna dan selalu mendekatkan diri kepada Allah agar menjadi hamba yang bertakwa. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan yang saya jelaskan tadi dapat dimengerti. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.